Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang quantum tapping ya. Jadi istimewa. Jadi mungkin udah banyak belajar tahu tentang tapping dan EFT ya. Tapi di sini kita akan belajar menggunakan energi bagaimana kita melakukan tapping jarak jauh ya. Jadi bedanya kalau tapping itu kan ketukan ya, tap 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 ya. Nah, tekniknya untuk internasional disebut dengan EFT, masuk Indonesia jadi SEF ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Tapi itu untuk jarak dekat, sentuhan langsung ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengaplikasikannya untuk sentuhan jarak jauh ya. Oke, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai Master Coach di sini. Hari ini kita tentang quantum tapping ya. Sabtu depan pastikan hadir ya, kita ada kelas free Basic NLP 15. Kemudian minggu depan tentang sentuhan resonansi kuantum. Ya, ini adalah lanjutan dari sentuhan kuantum. Ya, sentuhan kuantum tanggal 4 bulan 7 ya. Jadi kalau sentuhan kuantum kita menggunakan frekuensi kita, kemudian kita pertahankan sehingga pasien mengikuti frekuensi kita. Nah, jadi sumber daya itu ada dari pasien sendiri. Tapi kalau pasien tidak punya sumber daya, terapis tidak punya sumber daya, kita bisa menggunakan sumber daya orang lain yang energinya bagus. Nah, kita menggunakan teknik resonansi dari orang tersebut ya. Kita resonansikan. Oke, nah sekarang apa sih EFT ya, tapping itu. Nah, jadi tapping itu adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique ya. Terapi alternatif yang umumnya dilakukan untuk mengatasi tekanan emosional, makanya disebut dengan Emotional Freedom Technique ya. Jadi dia populer ya, karena caranya mudah ya, dia bisa dilakukan oleh siapa saja ya, karena praktis. Ya, jadi pada terasanya, jadi EFT itu sebenarnya penyederhanaan dari terapi TFT ya. Padahal TFT sendiri sebenarnya penyederhanaan dari acupressure ya. Acupressure satu family dengan akupuntur dan lain sebagainya. Nah, jadi fokusnya pada suatu masalah dan dengan mengetuk-ketukkan bagian tubuh tertentu dengan jari. Ya, sekarang kita belajar tentang meridian tubuh. Nah, jadi pada tubuh itu terdapat jalur-jalur energi itu, jalur-jalur syaraf. Ya, tubuh memerlukan perlistrikan jalur energi, ya syaraf, ya sehingga informasi bisa berjalan dari otak ke anggota tubuh, apa yang diperintahkan oleh otak bergerak, mengepal, berjalan, ya, makan, lapar, mengeluarkan asam lambung, ya, mengeluarkan hormon endorfin dan seterusnya. Itu adalah semua informasi melalui aliran listrik, ya, semuanya dari titik-titik jalur meridian tubuh. Nah, ternyata jalur meridian tubuh itu bisa bermasalah ya. Jadi seperti jalur listrik lah, seperti jalur pipa juga bisa juga tersumbat di satu titik. Nah, ternyata sumbatan-sumbatan ini udah secara ilmiah banyak jurnalnya ditemukan 360 titik ya untuk saling menguatkan. Nah, jadi mirip seperti pompa ya. Jadi pompa air, suatu pompa jaraknya jauhnya cuma seberapa, nanti ada repeaternya lagi, penguatnya lagi. Nah, kan semua seperti itu ya sekarang ya, kita pemancar air, pemancar GSM lain sebagainya. Nah, titik-titik meridian itu juga adalah membangkit energi, membuka-buka titik-titik seperti itu ya. Waktu ada kelas saya dulu di Citos ada yang bilang nih ilmu totok ya, terserah lah apa namanya gitu ya. Nah, jadi berfungsi untuk sebagai titik-titik pembangkit energi meridian ya. Jadi banyak caranya ya. Ada akupuntur ya. Pakai jarumnya acupressure atau ketukan-ketukan yang kita pelajari sekarang ada ketukan-ketukan ya. Ada juga dengan tetesan cairan lilin pada titik-titik yang sama ya. Atau kombinasi semuanya, ada akupuntur di batang jarumnya itu dipasang penjepit buaya, lalu diberikan arus lemah ya yang pakai baterai. Itu bisa juga ya, ada juga dipanaskan dengan lilin. Nah, itu adalah kombinasi. Berita baiknya adalah tapping atau EFT atau SEF ini bisa digunakan hampir semua kasus. Nah, ini berita baik.
Ya, jadi banyak praktisi self EFT, ilmunya cuma satu, bisa untuk apa aja ya? Cuma satu aja ilmunya, dia nggak belajar yang lain, nggak belajar sentuhan kuantum, nggak belajar apa, itu aja. Jadi satu satu jurus dipakai untuk semua, gitu ya. Ya, kebingungan juga jadi apa training ya, habis ini ngapain lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya dibikin-bikinlah modul yang dasarnya juga sama. Ya, bedanya adalah hanya pada niat atau ucapan afirmasi. Ya, jadi beda dengan akupuntur tuh. Akupuntur, refleksologi gitu ya. Refleksi, pijat refleksi itu atau akupuntur setiap kasus titiknya berbeda ya. Kalau kita tidak terbiasa ya, bukan ahli yang sehari-hari melakukan, nggak hafal kita. Ya, itu adalah permasalahan utama dari akupuntur dan akupressure, refleksologi dan sebagainya. Nah, berita baiknya adalah untuk tapping ini titiknya sama untuk hampir semua kasus bisa diselesaikan. Ya, bedanya hanya ada pada niat atau ucapan afirmasi. Nanti kita akan belajar kembali mengulang apa itu niat dan afirmasinya. Nah, ini adalah bagaimana jalur meridian tubuh ya, terus di mana nanti ada titik-titiknya. Ya, jadi kita hanya menggunakan sekitar 9 sampai 10. Kemudian ada lagi untuk yang short tapping ya, berapa titik boleh mau pakai full atau short boleh sama aja ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya seperti refleksologi kan kaki saja sudah bisa mewakili seluruh tubuh ya. Oh, ini untuk memperbaiki, menyembuhkan lambung di ujung di apa namanya di antara jempol sisi kiri kanan untuk sakit kepala ya, kiri kanan migrain. Kalau atasnya untuk apa ya, belakangnya seperti itu. Nah, itu udah ada petanya tuh di refleksologi. Nah, ini juga sama. Ya, jadi apa namanya? Jadi banyak pintu ya. Oke, manfaat terapi tapping ya. Jadi meredakan stres dengan kecemasan ya. Jadi ini udah banyak apa namanya penelitiannya, jurnal-jurnal ilmiahnya ya, sampai testimoni juga ya. Jadi pengetukan tapping ini tap 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 itu kan artinya ketukan ya. Itu ternyata menurunkan hormon kortisol seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah hormon stres. Ya. Nah, jadi hormon itu dengan ketukan-ketukan itu membuat hati menjadi tenang, ya. Bisa juga menjadi riang dan semangat, ya. Kemudian bisa juga mengatasi gangguan stres ya pasca trauma. Jadi ini udah ada studinya, betul-betul ada studinya bahwa uh, ini contohnya dari veteran perang ya. Jadi pasca trauma menggunakan psikoterapi, terapi yang digunakan EFT ini juga ya. Kemudian dipandu instruktur profesional sehingga manfaat bisa dirasakan secara uh, optimal. Bisa juga menyediakan nyeri kronis ya. Jadi hasil dampak jadi misalnya mengurangi penggunaan obat bius ya atau betul-betul menenangkan ya sakit kepala, tegang dan sebagainya. Jadi tidak menggantikan obat ya. Jadi ini perlu ditekankan bahwa ini tidak menggantikan obat tapi ini bisa meredakan nyerinya seperti itu. Ya, apakah sakit gigi atau kita demam seperti apa ya, seperti itu ya. Juga efektif untuk mengatasi depresi, insomnia dan gangguan panik bahkan fobia ya. Ya. Oke, seperti halnya kita mengulang ke tapping ya, EFT dulu ya. Pertama kali kita wajib mengenali masalah utama. Wajib ya. Oh, saya lagi masalah di lambung nih ya. Saya ada masalah di sakit kepala ya, sebelah kiri, migrain sebelah ya, lagi vertigo. Aduh, apa namanya? Rahim saya sebelah kiri ya, lutut saya sebelah kanan. Nah, kalau bisa kenapa? Ya, kalau kenapa lebih baik ya supaya nanti kita bisa mengakui gitu ya. Oke, saya masalah lambung karena makanannya tidak apa namanya tidak nyaman bagi lambung saya masukkan. Nah, gitu, seperti itu ya. Jadi harus kenalin masalah utamanya. Nah, ini mirip seperti apa namanya? Kita pernah belajar toxic positivity ya, ya, tetap kita wajib untuk mengenali masalah utama ya. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah kemudian yang kedua adalah kita menentukan seberapa besar masalahnya.
Ya. Kemarin kita 10 sampai 1, sekarang dibalik ya, 1 sampai 10 ya. Nah, jadi ini dilihat dari sisi masalahnya. Dulu kita belajar dari sisi energi ya. Sekarang kita lihat dari sisi masalahnya. Di mana kalau masalahnya terlalu besar di 10, kalau masalahnya habis 0 atau dikit 1 2 seperti itu ya. Nah, jadi seberapa beban. Nah, ini kan ini subjektif ya. Jadi apa namanya? Angkanya 7-nya Pak Probo bisa beda dengan Mbak Ami, Mbak Ani gitu, bisa beda ya dengan Mbak Sri, Mbak Rini gitu ya, Mbak Rimi dan sebagainya, Mbak Dila, ya, bisa beda ya Pak UU. Nah, ini subjektif. Nanti akan merasakan oh ternyata saya turun dari 7 ke 3 misalnya. Besok lagi ternyata besok naik lagi ke 5. Terus habis itu turun ke 3. Besok lagi nah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanamkan kalimat sugesti positif ya. Jadi karena pas kita ketuk-ketuk itu ini kan pekerjaan mekanis ya. Tubuh menjadi nyaman dan gerbang pikiran bawah sadar terbuka dan kalimat sugesti itu masuk ke pikiran bawah sadar kita. Gitu ya. Nah, jadi kita memerlukan persiapan kalimat sugesti positif. Nah, keempat adalah kita mulai ketukan di titik-titik tapping ya, kita akan belajar ya. Dan kembali meriksa intensitas masalah ya. Yang nomor 2 tadi ya. Oh, tadi misalnya 10 sekarang sudah 6 gitu ya. Besok kita mau lakukan lagi, oh besok ternyata 7, setelah kita melakukan tapping jadi 4 gitu ya. Besok lagi ternyata 5 melakukan tapping jadi 3 atau jadi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah urutannya. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Disebut dengan short tapping ya. Jadi short tapping itu adalah kita mengetuk-ngetukkan jari-jari kita ya. Bisa lihat gambar saya ya. Nah, kita menggunakan 2 jari. Ya, ada orang menggunakan 1 jari boleh. Nah, tapi versi saya menggunakan 2 jari ya. 2 jari ini kita ketukkan ke apa namanya coba ke meja kita ya. Ya. Dengar suara saya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau 2 jari itu memang lebih mantap daripada 1 jari. Ya. Nah, itu disebut dengan tapping. Nah, aslinya tapping. Ya. Kemudian ada yang menggunakan nama EFT Indonesia ditambah spiritual jadi safe ya. Yang lain ada teknik-teknik lainnya seperti itu. Tapi intinya adalah ini titik-titik meridian tubuh ya. Nah, ini adalah pekerjaan mekanik ya. Yang diketukan adalah satu-satu dari 360 titik meridian. Nanti kita sederhanakan ada jadi 9, ada yang jadi 15 ya. Di sini kan ada 10 ya. Seperti itu. Nah, kita bisa mulai ya. Nah, jadi ini disebut dengan karate chop ya. Titik karate. Ya, titik karate. Nah, pas titik karate kita melakukan niat ya. Nah, nanti kita akan belajar niatnya ya. Nah, ini lakukan sekitar 15 sampai 20 kali. Tapi nggak usah dihitung juga, nanti dipikirin lagi dihitungnya sampai berapa ya. Malah stres kita gitu loh. Nggak usah, santai aja ya. Oke. Mudah nih langsung hafal ya. Nah, lihat gambarnya, titik kedua ada di pergelangan tangan atas. Ya. Titik ketiga di pergelangan tangan bawah diputar ya. Nah, titik keempat lihat nih jari jempol ya. Nah, di sisi sininya. Di sisi sininya, di samping jadi ini ada kuku jempol ya. Di samping kirinya dasar kuku jempol ya. Dasar kuku jempol ya di sampingnya ya. Kita melakukan ketukan gini. Ya, boleh 1 jari, boleh 2 jari. Nah, kadang-kadang orang begini boleh. Ini juga boleh. Di karate juga boleh ya. Nah, mantapnya aja seperti apa ya. Terus ya titik kelima di sini sama ya. Di pinggir jari, lihat gambar ya. Lihat gambar. Ya. Titik keenam sama. Nah, ini dirapatkan supaya ada bantalan ya. Kalau renggang agak goyang-goyang ya, ini dirapatkan. Oke, ini terus di sini ya. Kemudian gini.
Oke, yang nomor 9 ya. Ini ada tulang kelingking ya. Ini ada tulang jari manis ya, sehingga membentuk huruf V ya. Ya. Nah, kita daging di tengah-tengah sininya nih, di tengah-tengah huruf V-nya ya. Dan dia ini tulang kelingking sama tulang jari manis ya. Nah, di daging di huruf V-nya. Nah, ini titik nomor 9. Ya, dan terakhir kembali lagi di titik nomor 1 ya, titik niat ya. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Sekarang masing-masing punya ambil suatu masalah ya. Misalnya saya lagi ada masalah lambung, saya lagi sakit kepala, saya lagi sakit gigi ya, atau punggung belakang saya lagi pegel ya. Nah, seperti itu. Ambil satu masalah, tenggorokan saya lagi gatel atau apa-apa ya. Nah, kemudian tentukan intensitasnya ya, di mana 0 bebas sama sekali, 10 berat sekali ya. Gitu ya. Misalnya saya ada sekarang lagi nggak enak nih lambung nih. Ya, misalnya angkanya 8 gitu ya. Nanti setelah kita melakukan tapping ya, nanti berapa angkanya ya. Walaupun nanti afirmasinya belakangan kita sama-sama aja dulu ya. Kita mulai titik niat ya. Nah, titik niat itu ada tiga tahapan, ikutin saya dulu ya. Pertama adalah kita mengakui masalah kita ya. Nah, saya akui saya lagi ada masalah lambung nih sekarang nih. Saya akui ya. Nah, gitu. Yang lagi ada masalah sakit kepala, akui aja. Nah, yang ada masalah lutut apa-apa lagi akui. Lagi migrain atau lagi vertigo, saya akuin. Ya, saya akuin. Yang kedua kita terima. Ya, saya terima kondisi saya. Mau diapain lagi ya? Ya, saya terima karena tadi lambung saya bermasalah karena tadi saya makan pedas. Nah, kita akuin. Saya terima kondisinya. Gitu ya. Atau tadi saya sakit pinggang karena saya mengangkat beban berat, saya terima. Nah, ketiga itu ya, kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih saya sehat ya. Nanti kita akan belajar saya memilih saya sehat. Saya memilih saya sembuh. Bisa juga adalah kita minta bantuan. Saya minta bantuan tubuh saya menyembuhkan diri saya sendiri. Dengan izin Tuhan, izin Allah. Jadi kita mengizinkan tubuh kita untuk menyembuhkan diri saya sendiri ya. Kalau versi aslinya dari chef itu memilih ya. Saya memilih saya melupakan masa lalu. Saya memilih saya bahagia. Itu aslinya seperti itu. Nah, kita versi kita ya. Oke. Nah, jadi niatnya seperti itu ya. Saya akui, saya ambil contoh ya. Saya misalnya saya ada masalah lambung, sekarang angkanya di 8 ya. Saya akuin dan saya menerima kondisi sehat ini ya. Saya menerima ya. Ya saya akuin tadi saya salah ya. Tadi saya makan agak pedas ya. Dan saya minta bantuan tubuh saya untuk, kan pada prinsipnya tubuh itu pintar ya, bisa menyembuhkan diri sendiri dengan izin Tuhan, izin Allah. Oke, kita mulai pada titik kedua ya. Oke, di sini ya. Sama ucapannya sama ya. Ucapannya sama ya. Kalau rajin boleh diulang ya. Kalau rajin boleh diulang apa namanya? Saya akui saya sedang bermasalah lambung ya, dan saya terima kondisi sehat ini dan saya minta tubuh menyembuhkan diri saya sendiri dengan izin Allah ya, izin Tuhan gitu ya. Lalu di sini boleh ya. Saya akui bahwa saya sedang masalah lambung. Saya terima kondisi sehat ini dan saya minta bantuan tubuh saya untuk menyembuhkan diri sendiri dengan izin Tuhan ya. Oke, lanjut di sini ya. Sama ucapan yang sama tadi ya. Di sini sama, kita menggunakan kalimat yang sama ya. Saya akui, ya, saya sedang ada masalah ini. Saya terima kondisi sehat ini dan saya minta bantuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri dengan izin Allah ya. Terus di sini ya saya akui, saya terima dan saya mengizinkan, boleh meminta, boleh saya mengizinkan tubuh saya sendiri untuk menyembuhkan diri saya sendiri dengan izin Tuhan. Oke, lanjut di sini ya. Nomor 7.
Nomor 8. Di sini ya huruf V. Nomor 9. Dan terakhir nomor 10. Oke, kalau sudah kita periksa tubuh kita intensitasnya berapa. Silakan yang mau komentar, mau bertanya silakan sebelum kita lanjut. Ini kita baru menggunakan short tapping. Habis ini kita pakai full tapping. Silakan. Atau ada yang mau testimoni, oh tadi sayanya angkanya segini jadi segini. Silakan. Alhamdulillah Remi coba ya Mas. Ya. Alhamdulillah tadi Remi coba, kan Remi lagi nggak enak badan ya. Ya. Bagian sini, terus tadi kan mengakui semuanya. Tadi sih lumayan Remi nilainya sama seperti kata Mas tadi 8. Sekarang udah mendingan mungkin di level 4 ya. Oh, alhamdulillah banget ya. Ya Mbak Remi. Alhamdulillah ya. Oke, makasih. Fokus tapi berarti ya harus fokus. Ya, harus fokus ya. Oke. Basri? Ya. Ya, silakan Basri. Maaf, ketukannya tuh saat jari telunjuk atau bisa 2 jari? Nah, bisa 2 jari, bisa 2 jari. Posisi ya. tangan harus menghadap ke kita atau terbalik? Boleh, mana aja boleh. Saya kebetulan boleh. Menghadap kamera supaya jelas semua lihat. Oh. Iya. Jadi maksud saya di sini boleh, di sini boleh. Mana? Lihat, saya nggak lihat di sini boleh mana nih? Kamera nggak kelihatan. Sorry. Oke. Maksud saya di sini boleh atau di sini? Oh enggak, di samping. Oh, samping. Iya. Lihat gambar tuh, angka 5 tuh. Angka 5, angka 6. Di samping kuku. Oh, samping kuku ya. Kuku dasarnya. Lihat tuh, itu kan dasar kuku tuh. Iya. Sampingnya. Di samping kuku ya? Iya, di samping dasar kuku. Jadi menghadap ke kita ya? Boleh. Tangan menghadap kita? Boleh menghadap kita, boleh berlawanan, boleh. Tapi intinya di samping kuku? Iya, di samping kuku, iya. Iya. Di samping kuku yang arahnya arah jempol ya, lihat gambar ya. Oh, iya. Arahnya jadi arah jempol. Ya. Iya. Kalau mau pakai tangan kanan boleh ya, arahnya arah jempol ya. Ini kemudian tangan kiri ya, seperti itu. Oh, ketukannya bukan pakai daging begini, pakai ujung. Begini. Oh, ujung. Ya. Nah, kalau enggak, Mbak Sri latihan ke meja aja dulu. Tuh sampai bunyi tuh. Begini. Ya, begini. Oh, gini ya. Ya. Tadi kan Mbak Sri begini nih, pakai daging enggak? Pakai ujung jari. Ujung jari ya. Ya. Nah, supaya enggak ini dirapatkan. Nah, jadi iya. Ya, pas jari tengah ya, pas jari tengah ini kan rapat nih. Ada penahannya. Ya, ini ada penahannya. Nah, seperti itu. Oh, bagus ya Mbak Sri langsung nanya ya, daripada bingung udah sampai akhir. Silakan yang lain, yang baru pertama kali EFT save, ya silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Nah, yang kedua, cara kedua adalah ini yang aslinya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah full tapping. Ya, jadi ada 10 titik. Ya. Nah, titik pertama itu adalah titik niat. Ya. Jadi ini saya menggunakan tangan kanan ya. Jadi maaf kalau terbalik. Nah, ke dada kiri lihat di sekitar sini ya. Cari daerah mana aja boleh ya. Di dada kiri atas, tapi kalau kita uak-uak ini rasanya ngilu ya. Cari yang agak ngilu. Nah, itu titik niat kita. Ya. Nah, sambil ngilu-ngilu seperti itu kita melakukan niat ya. Kita uak-uak seperti ini ya. Ya, misalnya tadi lambung ya, Mbak Remi ada masalah apa tadi? Sekarang coba masalah yang lain, ya. Ada pegal di mana apa-apa ya? Coba yang kasusnya lain, gitu ya, tenggorokan gatal atau apa namanya? Saya kayaknya agak psikosomatis deh, gara-gara tadi keluar kok agak demam-demam dikit ya. Padahal ditembak pakai termogan nggak ini gitu loh. Itu psikosomatis ya, udah biasa seperti itu.
Boleh ya. Atau kita ada kecemasan, boleh ya. Nah, saya akui saya ada kecemasan saat ini. Ya, dan ini mengganggu kehidupan saya. Gitu ya. Kemudian saya terima kondisi sehat-sehat ini ya. Saya terima ya. Karena itu karena masa lalu saya terima. Nah, kalau tadi kan kita boleh memilih ya. Saya mengisikan tubuh saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri agar saya menjadi damai, sehat, bahagia. Boleh. Ya, itu versi saya. Ya, kalau versi aslinya adalah memilih. Ya, saya memilih damai. Boleh ya. Saya memilih bahagia. Boleh. Pakai versi mana juga boleh. Tapi kalau saya biasanya saya memilih, saya mengisikan tubuh saya untuk menyembuhkan diri sendiri dan saya mengikutsertakan Tuhan ya. Karena penyembuhan adanya di Tuhan ya, di Allah ya. Kalau nggak dikasih izin juga nggak sembuh-sembuh gitu loh. Maka di sini banyak keajaiban seperti itu ya. Oke, nah, oke. Yang pertama adalah ini titik niat ya. Oke, titik kedua adalah di puncak ubun-ubun sini nih. Ya, nah, kalau tidak ketemu ini ada apa namanya garis tangan di ini ya, oke. Garis tangan ini sejajarkan dengan alis, ya. Kemudian kesini ke belakang. Nah inilah titik tapping nomor 2, itu ya. Ya, saya agak rendahan sedikit ya. Nah sama tadi ya. Saya akui bahwa saya ada rasa cemas. Ya, itu karena masa lalu saya ya. Sehingga menjadi depresi. Ya. Yang kedua, saya terima kondisi saya apa adanya ya. Percuma saya mengabaikan juga, saya tidak terima juga ini kan, makanya saya harus terima. Ya, dan ketiga, saya mengisikan tubuh saya untuk mendamaikan, menenangkan. Oke, ya, masing-masing kalimatnya yang cocok apa ya? Masing-masing pilih kalimat sendiri. Atau menyembuhkan diri sendiri dengan izin Allah boleh, izin Tuhan juga boleh. Maka tadi di materi saya ada pilihan ya, ada pilihan memilih. Mungkin di sini udah belajar EFT ya, seperti itu. Kalau saya biasa menggunakan, saya minta bantuan, mengizinkan atau minta bantuan tubuh saya atau mengizinkan tubuh saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri terhadap rasa cemas ini dengan izin Tuhan. Oke, nah, titik ketiga adalah ya ini kan alis kita ya. Nah, ini pangkal alis. Sama kalimatnya ya. Nah, ciri-cirinya, oh tadi maaf, tadi udah di intensitasnya udah berapa dulu ya? Saya lupa tadi 10 sampai 0 sampai 10 ya, misalnya ada di 7 ada di 8 ya. Ciri-cirinya kalau kita menggunakan full tapping ya, semakin intensitasnya makin tinggi, kita semakin ngantuk. Ya, nanti kalau ada ngantuk-ngantuk maklum ya, gitu ya. Itu artinya intensitas kita lebih tinggi karena tubuh mendropkan diri sendiri supaya rileks ya. Nah, yang keempat adalah di sini ya, di kerling mata, ya, di tulangnya, tulang ujungnya. Nah, sama afirmasinya, saya akui, saya terima, dan saya mengizinkan dengan izin Tuhan ya. Oke, titik berikutnya adalah di sini. Ini mata tengah-tengahnya, ya di bawah tengah-tengah mata, ya. Nah, tulangnya kan legok ya. Nah di pinggir jurangnya tulang ini legokannya. Ya, itu titik kelima. Titik keenam adalah di area kumis ini. Nah, ini kan ada legok kan? Nah, di situ nomor 6. Di antara bibir atas dengan hidung. Yang masalah lambung biasanya tengah-tengah ini, apalagi nanti tepok-tepok udah mulai bersendawa ya. Nah ini titik berikutnya, titik 7 ya. Oke, titik 8 ya, ini ada tulang selangka ya.
Nah, ini kan agak ngelengkung ke bawah, ya. Ngelengkung ke bawah. Nah, pas ngelengkung ini, dia di bawah lengkungannya ada daging. Di bawah lengkungannya, di bawah tikungannya. Nah, itu daging. Jadi di bawah tulang yang melengkungnya. Nah, itu titik nomor 8. Nah, titik nomor 9, maaf ya, dasar payudara. Ya. Dan titik nomor 10 di ini. Nah, ini titik paling dahsyat ya. Kalau masalah lambung tuh akan bersendawanya keras. Kalau untuk berhenti ngerokok tuh biasanya muntah-muntah ya. Untuk tapping berhenti ngerokok tuh muntah-muntah. Di YouTube banyak ya. Tapping EFT untuk stop smoking. Nah, banyak. Udah banyak orang yang upload ya. Nah, setelah itu nanti kita putaran kedua sama ya. Tapi titik yang berbeda ya. Ya, terus di sini sama ya. Menggunakan tangan kiri, tadi kan tangan kanan ya. Tapi bagian tubuh yang kiri sini. Ya. Kemudian sini. Ini. Ya, sini. Nah, sekarang nyilang ya, karena pakai tangan kiri maka ke dada yang kanan ya. Oke, di sini dasar ya. Dan terakhir ditepak-tepak ya. Oke, kalau sudah tolong mau testimoni apakah ada pengurangan intensitas ya dari berapa ke berapa. Seperti itu, atau ada yang ngerasa ngantuk? Boleh. Silakan. Sebelum kita lanjut. Karena dasarnya kita harus biasa seperti itu. Mas nanya aja dulu itu. Ya, silakan. Pak Ari mau tanya itu setiap ketukan berapa ya? Ada hitungannya nggak? Maksudnya sampai 10 kali atau berapa? Biasanya sekitar 15 sampai 20 kali. Gitu lah. Satu tempat 15 kali. Iya, tapi patokannya gini aja. Mbak Sri, afirmasi berapa lama pakai itu aja. Nggak usah dihitung gitu loh. Ya, misalnya saya akui bahwa saya ada masalah lambung ya, dan saya terima kondisi saya saat ini apa adanya ya. Dan saya minta bantuan mengizinkan tubuh saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri dengan izin Allah. Udah gitu ya. Terus pindah lagi ya? Ya, gitu aja. Baik. Daripada mikirin berapa kali ya, jadi stres gitu. jadi masalah timbul masalah baru. Jadi fokusnya ngitung aja. Iya, baik, makasih. Ya, silakan. Ya, Mbak Rimi tadi mau nanya apa? Di mute masih. Oke. Mas, ini kan kita ada jari-jarinya tuh yang ini penekanannya apa pas ujungnya? Ujung. Kita langsung pakai 2 jari aja. Oke. Berarti kukunya nggak boleh panjang. Iya, nggak boleh panjang. Oh, saya lupa tadi ya, kuku harus dipotong. Lalu dipotong ya. Maaf lupa. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama. Yang lain ada? Jadi itu sebelah kiri kanan beda ya kan, tadi baru mau nanya Remi, Mas Ari udah jelasin sih. Masa kita sebelah kanan dulu terus baru sebelah kiri ya? Iya, gitu loh. Siap. Ya, kalau lihat di YouTube banyak orang yang langsung 2 ya. Gini atau gantian-gantian ada. Ada langsung 2 juga ada gitu ya. Tapi saya menyukai satu-satu. Ya, biar satu beres dulu, pengalaman saya seperti itu. Gitu ya. Langsung hafal ya biasanya ya. Asal kita praktek biasanya langsung hafal. Sari. Ya, silakan Mbak Rini. Iya, itu kalau untuk sinus bisa ya Mas Ari ya? Bisa, insya Allah bisa. Iya. Nah, jadi dia kelenjar di bawah sini kita izinkan untuk berhenti. Gitu ya. Atau berfungsi secara normal. Biar bagaimanapun kan kelenjar cairan untuk hidung kan diperlukan kan, nggak boleh kering sama sekali gitu ya. Nah, jadi izinkan untuk berproduksi secara normal. Oke, pantesan plong. Ya, alhamdulillah ya, ini testimoni ya. Jadi kalau untuk batuk sebelah mana yang
Oh enggak, tetap sama aja. Oh sama ya Kan semua. kita nggak belajar titik di sini kan. Nggak Oh ada gitu. tadi. Sama, iya. Oh, Nah, hanya jadi ini ucapannya aja yang ucapannya aja, iya. Aduh, ucapan yang ya, ditekankan. saya terganggu nih, apa namanya, tenggorokan saya gatal sekali ya. Iya. Ya, Oh gitu ya. saya terima ya. Kalau perlu kita, kalau kita perlu kita sebabnya kita akuin aja ya. Sebab tadi minum air dingin ya. Oh Atau gitu. gorengannya Iya minyak ya banyak gitu ya. lantah gitu kan, boleh gitu ya. Jadi Terus makin, Mas, ya kalau silakan. kita kan ini buat diri pribadi kita. Misalnya Ya, kita membantu orang, itu yang harus afirmasinya, maksudnya kita mengaku itu orang yang kita ya. bantu, atau misalnya Kalau kita pun kalau ikut ya, kalau orang itu di depan kita, ya, dia Mm-mm. ikutin aja ucapan saya, gitu ya. Ikutin Oh, kita ucapan saya, yang ya. Ya, ngikutin. kita yang melit gitu loh, ya. Oke. Ikutin ucapan saya ya. Oke, saya akui dan bilang saya akui bahwa saya punya masalah Oke. ini. Karena Oke. apa? Nah, gitu ya. Nah, dia sudah Hmm. ikutin kita gitu loh, ya. Oke. Atau kita bisa bantuin dia juga ya. Kan Mhm. itu juga boleh gitu loh. Boleh. Seperti itu. Oke, Mas, makasih. Sama-sama. Yang lain ada? Mudah ya. Oke. Oh, tadi ada. Hati-hati dengan ucapan ya. Hati-hati dengan ucapan ya. Jadi misalnya kalau bisa semua menggunakan kalimat normal ya. Ya. Kalau bisa semua menggunakan kalimat normal ya. Saya izinkan jantung saya berdetak secara normal, boleh. Ya, saya izinkan imunitas saya baik, yang bekerja secara normal. Ya, hati-hati kesalahan kita, kesalahan orang mengucapkan imunitas tinggi. Imunitas itu bahaya secara linguistik, ya. Itu kalau jebol itu jadi autoimun ya, Bapak Ibu ya, jebol kita, ya. Apalagi pasca COVID inflamasi, itu imunitasnya tinggi. Nah, itu gara-gara salah ucapan, salah afirmasi. Semua kita bilang normal. Tubuh tahu normal itu seperti apa. Jadi jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan orangnya supaya imunitas kita tinggi. Enggak. Makanya jadinya inflamasi ya, pasca COVID ya, long COVID ya, tubuh menyerang diri kita sendiri atau apa seperti itu. Gitu ya. Nah. Oke, nah nanti kalau saya ingat ada tips-tips yang lainnya ya. Nah, ini tadi kita udah ya, mengakui masalah ya, boleh ya. Karena perilaku juga menerima dan gitu loh, memilih ya Kak. Jadi kalau lihat YouTube itu yang lain sering memilih tuh ya. Saya memilih bahagia, saya memilih bangkit. Nah, boleh juga seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai mau loncat ke energi kuantum ya. Apa sih? Nah, kita kan di sini bermain energi ya. Kita bermain energi ya. Nah, kalau yang sudah tahu tabel force dengan powernya Profesor Hawkins ya, ada di internet ya. Nah, ini adalah kalau force itu sedih, marah, kecewa, bangga ya, dan sebagainya, malu ya, paling bawah shame ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah energi rendah. Nah, kita fokus di energi tinggi ya. Ada, lihat paling atas ya, pencerahan ya, habis itu damai ya, senang, cinta ya, dan sebagainya. Nah, kita penting nanti acceptance. Nah, itu adalah energi. Ya, jadi pastikan kita kalau mau melakukan transfer energi, kita dalam posisi power. Gitu ya. Power. Jangan kita lagi posisi galau, jangan kita lagi posisi sedih, kita mau kasih transfer energi ke orang lain, ke bawah itu. Ke bawah. Ya, lebih baik kita berhenti. Enggak, saya nggak bisa sekarang ya. Saya tunggu kondisi sehat dulu ya. Jadi kalau kita lagi kondisi dalam cinta, ya dalam damai apa kita boleh baru kita bermain untuk melakukan terapi ya. Ya itu adalah jadi hebat ya. Nah, jadi reaksi tubuh kita bagus ya, begitu kita damai menghasilkan hormon apa ya, begitu kita bahagia menghasilkan hormon endorfin, begitu ada cinta oksitosin dan sebagainya, permainan hormonal juga. Nah, yang kedua ada titik-titik meridian tubuh ya. Nah, tadi begitu kita melakukan tapping itu bangkit tuh energi-energi dari titik-titik yang kita ketuk, bangkit. Nah, kemudian ada ke alam semesta ya.
yang kemarin sudah belajar earthing, ya, udah belajar grounding juga, bisa juga dari makanan sehat ya, dan bergizi. Nah, sekarang kita bermain selain dari titik meridian, kita harus membangkitkan tubuh kita dengan energi baik ya. Enlightenment, peace, joy, love, reason, acceptance, willingness, neutrality, dan courage. Dan seperti itu. Ya, kita menggunakan energi-energi seperti itu. Ya, ini ada di tabel power sama force-nya Profesor Hawkins. Ya. Oke, nah lihat nih ya. Nah, kita ada di mana sih? Kalau kita depresi, berarti kita ada hidup di masa lalu ya. Ya, kalau kita khawatir, pikiran kita tentang masa depan. Ya, tapi kalau kita mau damai, ya kita hidup di masa sekarang. Ya, kita kebanyakan mencari energi damai ada di sini ya. Oke. Kemudian nanti kita akan menggabungkan kuantum warna. Ya, kuantum warna ini ternyata bagian tubuh itu ada frekuensi masing-masing ya. Masih ingat ya Meiji Kuibinu ya, pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. Nah, jadi dari telapak kaki sampai pangkal paha itu nama warnanya Me ya, merah ya. Termasuk telapak tangan kita sejak dari pergelangan tangan ini warnanya merah ya. Ini merah nih. Sampai ke atas merah. Gitu ya. Nah, ini dasarnya pas kita melakukan quantum tapping kalau menggunakan tangan semuanya pakai warna merah. Ya. Kemudian dari pangkal paha sampai pusar itu warnanya jingga. Ya, yang pernah belajar kuantum warna atau sentuhan kuantum pas kita ngirim ke rahim warnanya jingga ya, ke ginjal warna jingga. Gitu ya. Nah, antara pusar dengan diafragma atau perut atas itu warnanya kuning ya. Jadi lambung, hati, pankreas ya. Ulu hati adanya di kuning ya. Kebanyakan kalau masalah lambung nanti ada masalah di ulu hati ya. Karena itu adalah pangkal dari lambung yang mau naik ke atas tuh, mau naik ke tenggorokan. Jadi sakit ada di situ ya. Nah, dada seluruhnya hijau sampai ke bahu. Ya, nanti begitu kita pakai full tapping udah nih warna hijau ya. Habis itu biru, biru itu dari leher sampai ke hidung. Ya, sampai ke sini nih biru nih, sampai leher dari bahu. Nah, atasnya adalah biru tua atau nila dan ujung atas ungu ya. Kita percepat aja. Nah, jadi ternyata tubuh itu mempunyai frekuensi sendiri. Ya, ini permainan warna. Misalnya ada cancer itu, misalnya cancer di suatu tubuh ya, ya misalnya ada di dada ya, dia akan warnanya bukan frekuensi warna hijau ya, dia frekuensi warna lain. Nah, caranya untuk menyembuhkannya adalah kita bermain di hijau, jadi dia akan ketarik ke hijau dan dia akan hilang seperti itu ya. Nah, hijau bermainnya di panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer. Ini kalau pakai terapi sinar juga bisa sama ya, spektrum. Nah, kita pakai ini aja, pakai visualisasi aja. Nah, ini tadi ya dibilangnya kaki warna merah, jingga ya, kuning, hijau, biru muda, nila, dan ungu. Gitu ya. Ini ada filosofinya ya. Jadi merah itu adalah fondasi dasar ya, tanah, lambangnya tanah, lambangnya pondasi ya. Kaki kan lambangnya pondasi. Ya, kalau orang Chinese suka bilang warna itu pondasi kadang-kadang uang ya. Jadi maaf ya, merah. Nah, seperti itu. Jadi lambangnya adalah merah. Itu adalah pondasi. Ya. Kemudian ada perut bawah, itu adalah daerahnya air ya. Jingga itu lambangnya air. Nah, di situ ada usus ya. Itu kan lambang air semua, ada ginjal ya, ada kandung kemih, ada rahim ya, ada alat reproduksi adalah lambangnya air ya. Nah, kuning adalah lambangnya api karena di situ panas semua. Itulah banyak sumber penyakit kita ada di sana ya. Lambung, pankreas, hati. Gitu ya. Dan tipe pemimpin ada di kuning, energi kuning ya.
seperti itu. Panas di sana ya. Ya, dampaknya ya kenanya di sana seperti itu ya. Nah, hijau itu adalah tengah-tengah. Hijau itu warna alamiah ya, udah mulai tenang ya. Hijau ini adalah sifat udara ya. Paru-paru udara, jantung pun sebagian udara ya. Karena darah itu membawa oksigen ya dan sebagainya. Nah, kemudian biru muda ini adalah kehidupan ya. Ya, karena semua jalur kehidupan melewati leher ya. Saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran syaraf ya dan sebagainya, termasuk tulang juga. Ya, komunikasi adanya di biru muda, kemudian ruang ya, waktu ya. Jadi indigo itu ya kadang-kadang orang bisa melihat ke masa depannya, otak, mata, hidung, telinga, tengkorak. Nah, kemudian yang puncak kepala adalah ruang ya. Ini lambang dari spiritualisme, lambang dari energi pencerahan. Nah, jadi makin ke atas tuh makin ringan, frekuensi makin cepat, makin ke bawah adalah makin ini gitu. Tapi secara fisiologis makin ke atas kita makin damai ya, makin ngantuk. Seperti itu. Makin ke bawah kita makin agresif. Ya, merah itu bikin kita agresif ya. Oranye juga bikin kita bergairah gitu ya. Semangat. Kuning juga seperti itu. Nah, ini adalah fisiologi warna dan tubuh kebetulan seperti itu juga. Ya, jadi hati-hati kalau kita lagi terapi depresi, jangan pakai warna kuning, oranye, merah ya. Nggak istirahat kita. Kamar tidur kita hindari ada warna merah, nggak istirahat ya. Kamar belajar anak kita jangan ada biru tua sama ungu ya, ngantukan dia. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang masing-masing, terutama yang belum pernah belajar energi kuantum, kita praktek sama-sama. Siapa yang mau tes? Kita udah siapin timbangan ya? Ya. Mbak Dila siapin timbangan yang belum pernah merasakan energi kuantum? Ada, Pak. Ada. Oke, bisa di on cam? Iya, sebentar. Ya. Oke, nah, lihat ya. Ini timbangan ya. Ya. Udah dikalibrasi 0? Tunggu, Pak. Oke. Sudah. Udah ya. Nah, ini timbangan ini kita genggam begini nih. Tekan sekuat-kuatnya ya. Lihat angkanya ada berapa tuh? Apakah 15, apakah 20 ya? Coba Mbak Dila tes. Bentar, Pak. Oke. Tekannya genggam ya. Pakai genggaman ini, jangan pakai jempol, nggak kuat. Ya, digenggam. Saya lagi mau matiin background dulu nih, Pak. Oh, oke, ya. Di mana ya backgroundnya, Pak? Oh iya. Udah begini aja, Pak. Kelamaan. Ya. Oke. Ya. Oke, ya. Udah, angkanya berapa sekarang? Digenggam, ditekan sekuat-kuatnya, angkanya berapa? Angka di jarumnya. Sebutkan aja. Di sebelah 0, Pak, angkanya. Iya, maksudnya kan pas ditekan kan jarumnya bergerak kan? Angkanya bergerak kan? Jarumnya di angka berapa? Tekan sekuat-kuatnya. Oh, 10 ya. Oke. Nah, sekarang yang lainnya, oke, Mbak Dila timbangannya tolong simpan lagi. Nah, yang lain siap ya. Kita ngirim energi ke Mbak Dila pakai ketukan ya. Saya akan guide ya. Yang lain siap ya. Oke. Mbak Dila bayangkan itu tangannya Mbak Dila ya. Ya.
Ya. Yang lainnya bayangkan itu juga tangannya Mbak Dila ya. Oke. Nah, sekarang dulu kan kita latihannya yang lain Mbak Dila udah nggak ikut ya. Kita sentuh di layar ya. Nah, sekarang kita bayangin kita ngetuk-ngetuk tapi sebenarnya ngetuk-ngetuk jarinya ya. Kita ngetuk-ngetuk meja kita tapi seakan-akan kita ngetuk-ngetuk jarinya ya. Oke. Tapi sebelumnya kita bangkitin energi dulu ya. Ya, kita sama-sama yang akan mengirim energi ini boleh kita pakai energi syukur atau energi bahagia ya. Kita cari sepanjang hidup kita hadirkan masa lalu yang membuat kita sangat bahagia ya atau sangat bersyukur. Nah, udah, kalau sudah, nah, kita niatkan kita mengirim energi ke telapak tangannya Mbak Dila ya. Ya, tapi kita ketuk ke meja kita ya. Nah, ketuknya boleh 3 sampai 10 kali ya. Nah, pokoknya niatkan kita ngirim energi aja gitu loh ke telapak tangan itu ya. Ya. Mulai ya. Yuk kita ketuk-ketuk. Oke, udah ya. Kita sudah mengirim ya ke telapak tangan itu. Nah, Mbak Dila tolong sekarang tekan lagi timbangannya, angkanya berapa? Di angka 15. Nah, 15 ada kenaikan 5 ya. Nah, artinya energi telah berhasil terkirim ya. Sederhana gitu ya. Begitu sederhananya. Udah gitu ya. Nah, berarti kita sudah siap ya. Sudah siap. Oke, kita lanjut. Ya, oke, kita mulai menghubungkan dengan kuantum warna. Ya. Nah, sekarang ya, kita bayangkan ya. Ya. Kita bayangkan di ujung jari kita ya, boleh 2 jari ya, boleh 1 jari. Saya cuman gambarnya adanya 1 jari ya. Kita pakai 2 jari ya. Ya. Coba bayangkan. Oke, masing-masing bangkitkan energi dulu deh. Ya, mau pakai bersyukur atau bahagia boleh ya. Bangkitkan. Ada rasa syukur di masa lalu kita hadirkan sekarang lagi, atau rasa bahagia di masa lalu kita hadirkan sekarang lagi. Terjadi lagi ya. Oke, kalau sudah kita bayangkan energinya disalurkan ke ujung jari ini. Ya, sehingga membentuk cahaya warna putih. Seperti gambar itu ya. Kita visualisasikan ya seakan-akan ada ya. Ya, oke. Nah, sekarang coba rubah warna putih itu, kita rubah jadi warna ungu. Ya, yang bisa buka mata boleh, yang nggak bisa tutup mata boleh ya. Seakan-akan di ujung, kalau nggak ngelihat yakin aja bahwa di ujung kita ada energi warna ungu ya. Habis itu kita rubah jadi warna biru tua. Bisa berubah-ubah nih warnanya nih. Ya. Habis itu jadi biru biasa atau biru agak kemudaan. Habis itu jadi warna hijau. Nah, kita bermain-main ya. Oke, jadi warna putih. Ya, warna ungu. Warna nila ya atau biru tua. Warna biru biasa. Warna hijau. Bisa ya? Oke. Oke. Kita lanjut. Nah, kita hubungkan dengan tadi ya. Lihat. Nah, pas kita uak-uak di nomor 1 ya, kita menggunakan energi warna putih. Ya. Oke, karena di sini kan sebenarnya warna hijau ya, tapi karena kita mau netral. Nomor 2 tadi warna apa? Ingat kuantum warna apa? Ungu kan? Ungu. Ya. Nomor 3 nila ya, biru tua. Nila. Ya, nila. Nila. Di sini biru. Biru. Hijau. Hijau.
hijau. Nah, di sini seakan-akan di telapak tangan ini ada energi warna hijau ya. Mudah ya. Nah, jadi ingat ya, putih ya. Ulangin ya. Putih. Putih. Oh, sebentar nih ya, siapa yang nyala ini saya matikan dulu ya. Oke ya. Nah, jadi kita ulang ya. Ya, di sini apa? Putih, ungu, nila, biru, hijau, hijau. Nah, ini untuk diri kita sendiri kita bisa melakukan quantum tapping untuk diri kita sendiri ya. Energinya double. Pertama adalah energi yang dihasilkan oleh titik-titik meridian karena kita ketuk. Ya, yang kedua adalah energi yang kita kirim yang ada di ujung jari kita. Ya, nah ya nggak masalah untuk kita diri sendiri kan ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita untuk orang lain ya. Ya, ini juga sama ya. Ini merah ya. Merah, merah, merah. Nah, seperti itu. Ya, nah, kalau tangan semuanya merah ya. Ya, karena tangan semuanya merah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita langsung praktek aja untuk jarak jauh ya. Nah, untuk orang lain kan? Sekarang ya, untuk orang lain. Nah, niatnya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau bisa bayangkan orang tersebut, kita bisa bayangkan terus kita ketuk meja, ya. Kita mundur. Saya mundur seperti ini ya. Oke, kita bayangkan ngirim energi tapping ke orang lain ya. Bayangkan orang itu ada di hadapan kita, ya. Ya. Pertama adalah kita uak-uak seperti ini ya di meja titik satu, ya. Yang kedua kita tetap ketuk, tapi kita bayangkan kita lagi mengetuknya ubun-ubun dia ya. Ya. Kemudian kita pindah di titik yang sama, tapi seakan-akan kita lagi ngetuk titik nomor 3. Ya. Oh, maaf tadi ulang ya. Waktu kita uak-uak warnanya putih ya. Habis itu kita rubah jadi warna ungu ya, titik 2. Ya. Habis itu titik 3 jadi warna nila ya. Nah, kita ngirim 3 ke 4 ke ujung matanya warna nila. Nah, kita kelima boleh kita memvisualisasikan tutup mata, membuka mata atau ada fotonya. Kemudian 5 ya, ke-6 warna biru, ke-7 warna biru ya, ke-8 warna hijau, ke-9 warna hijau dan ke-10 warna hijau. Udah. Yang 10 boleh begini, boleh juga meja kita tepak-tepak ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kalimatnya selama ini kita ganti ya. Kita ganti ya. Nah, kita apa namanya? Pertama kita warna putih untuk titik niat ya. Oke. Saya niatkan energi kuantum yang dihasilkan pada titik meridian kita sebutkan nama orang tadi ya. Diarahkan untuk menyembuhkan bagian tubuh yang tidak sehat ya. Misalnya orang itu ada masalah dengan pankreasnya ya, ada diabetes boleh ya. Dengan izin Allah ya, dengan izin Tuhan boleh. Ya, atau pakai kalimat yang kedua, saya niatkan energi kuantum dihasilkan pada titik meridian tersebut sebelum namanya diarahkan untuk melenyapkan trauma, fobia, emosi ya terhadap suatu kejadian. Nah, seperti itu ya. Misalnya ada trauma terhadap suara petir, ada ya. Gitulah. Jadi energi kuantum ini diarahkan untuk melenyapkan trauma emosi yang tercetus karena suara petir dan sebagainya.
Gitu. Oke, sebelum kita praktek, saya buka pertanyaan dulu. Jadi sama, cuman di sini kita pakai warna dan kita ketuk-ketuk-ketuk, ya. Kita hanya berpindah-pindah titik aja, ya. Begitu titik 2 ungu, ya. Begitu titik 3 nila, 4 nila, 5 nila, 6 biru, 7 biru. Lagi kita bayangkan, kita visualisasikan kita sedang mengetuk-ketuk titik-titik itu di tubuh dia. Ya, sambil kita melakukan niat yang tadi, ya. Energi ini saya kirimkan untuk menyembuhkan apa, gitu ya. Nama siapa untuk menyembuhkan lambungnya, seperti itu. Silakan. Habis kita praktek, udah selesai. Pak Ari, izin bertanya Pak Ari. Iya, silakan, silakan. Iya Pak, tadi waktu short tapping itu saya ada kebetulan pundak leher itu agak kaku, agak merasa kurang nyaman. Kemudian saya coba tapping dengan short, berkurang Pak tadi dari kira-kira skala 5 jadi kira-kira 1 gitu. Alhamdulillah, ya. Kemudian pada saat kira-kira 15 menit kemudian kembali kurang nyaman kembali, itu apakah memang dari energi kita yang kurang atau memang dari sisi fisikal itu memang perlu ditreatment Pak Ari? Oke, ya, terima kasih Pak Rizal, ya. Nah, jadi dua-duanya bisa jadi jawabannya Pak Rizal, ini pertanyaan umum, ya. Nah, jadi memang kita ada masalah di bagian tubuh itu, ya. Begitu kita menghadirkan energi penyembuh, karena belum selesai, habis itu timbul lagi kan? Itu bisa timbul lagi. Nah, bisa juga karena energi kita emang kurang, ya. Energi kurang. Nah, tipsnya, tapi ini terima kasih Pak Rizal nanya, ya. Nah, tapping sebenarnya tanpa niat, tanpa afirmasi bisa. Ya. Nah, jadi kita bisa. Jadi tapping ini kan untuk menghasilkan energi dari meridian kan. Nah, dengan afirmasi kita arahkan ke bagian tubuh tertentu kan. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita tanpa niat, kita lakukan aja begini-gini. Ya, daripada bengong kan. Ya. Itu bangkit energi, dan energi kuantum itu akan tahu Pak Rizal bagian tubuh mana yang memerlukannya. Jadi dia mengalir seperti air, ya. Ya, akan mengalir ke energi yang lebih rendah. Nah, kalau mau maintain gitu ya, nggak usah pakai niat, ya. Nah, tapi kalau kita betul-betul, aduh di sini nih penting, mendesak nih. Nah, sekarang aja. Jadi walaupun yang lain ada membutuhkan, dia diarahkannya seperti ke sini. Nah, jadi kita perlu maintain 5 kali sehari kita melakukan tapping seperti itu. Nah, pun demikian kita ke orang lain. Ya, kita boleh tanpa niat kita tapping aja. Ya, insya Allah dengan misalnya kita nggak tahu kan, kita bukan dokter, ya, kita so tahu aja si sakit ini gitu ya, atau apa, kita boleh ngirim energi aja terus, ya. Nah, terserah nanti tubuh dia energi untuk apa, tubuh dia lebih tahu, gitu ya. Nah, saya pernah punya teman SMA, ya, pengusaha, dia punya punya rumah makan sederhana, punya apa gitu ya, pabrik coklat apa. Waktu itu kita lagi ketemuan ngopi-ngopi 3 tahun 5 tahun yang lalu, dia ada masalah sakit gigi, ya, sakit gigi. Ya. Waktu itu saya melakukan tapping ke dia, tapping jarinya, ya, sakit giginya hilang. Habis itu sakit kepala dia, gitu ya. Dia sempat marah ke saya gitu ya. Ini lebih pusing dari tadi gitu kan. Nah, gitu loh. Akhirnya udah saya bilang ke dokter deh. Akhirnya dia pertama di sini ke dokter, oh ini masalah gigi, dia ke dokter gigi. Nah, ternyata akar itu ada yang kotor ke atas, ya. Sehingga udah ke syaraf, ke otak. Dan untung ketemu. Gitu ya. Nah, gigi cabut selesai masalah. Jadi udah betul-betul kotor itu. Akarnya sudah membusuk. Nah, jadi bisa jadi yang kita demam kan nggak tahu sebabnya apa kan? Bisa masuk angin, bisa flu, ya, atau bisa COVID. Nah, kita nggak tahu sebabnya. Itu kan hanya gejala luarnya. Nah, tubuh lebih tahu. Kita nggak tahu, kita bukan dokter aja bisa salah. Nah, itu kira-kira bisa seperti itu untuk maintain Pak Rizal. Nah, pas kita ngirim orang tadi sama, ya. Boleh gini aja, boleh kita pakai niat, energinya dikirim untuk apa. Nah, untuk kita juga tadi bisa pakai ini gitu Pak Rizal.
Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama. Silakan ada yang lain. Oke, kalau enggak kita langsung praktek ya. Oh ya, tadi sebelumnya ada pertanyaan, kita boleh ngasih tahu ada orang lain mau kita kirim. Ya, kalau dia mau tes juga boleh ya. Seperti tadi ke Mbak Dila, kita boleh tes, dia pakai ini juga bisa. Tapi kalau enggak kita kirim-kirim aja. Apalagi zaman COVID sendiri ya, COVID sekarang ya, ada seseorang ada di ICU apa kita bisa bantu dia dengan ilmu ini, ya. Terutama untuk misalnya untuk masalah pengeringan paru-parunya. Ya, jadi saya sendiri banyak melakukan ini ya, untuk tenggorokan apa-apa boleh kita seperti itu ya. Kita bantu seperti itu. Oke, kita singkat aja, kan kita udah lewat. Kita sekali praktek lagi, ya. Visualisasikan siapa saja boleh, ambil satu orang, ya. Kita niatkan dia siapa namanya, kita tahu dia punya masalah apa ya. Masalah emosi juga boleh ya. Dia sumbat pendek ya, boleh. Kita dengan ilmu ini kita menenangkan dia, gitu loh. Jadi tadi sumbat pendek kalau meledak langsung 1 detik. Kalau kita sering tapping dia, nanti dia meledak 5 detik, baru meledak lagi semenit, ya. Terus kita tapping terus sebulan, mungkin baru meledak 5 menit atau 10 menit, lama-lama dia nggak meledak. Udah kelamaan, sembuhnya udah panjang, seperti itu. Oke, kita langsung praktek ya. Kita visualisasikan ke siapa, ya. Boleh ada fotonya, boleh kita visualisasikan siapa, dia punya masalah apa, penyakit apa atau emosi. Oke, sekarang kita uak-uak meja kita dengan energi warna putih. Kita niatkan energi yang kita kirim ini untuk siapa dan untuk menyembuhkan apa. Oke, sekarang kita ganti warna ungu ya. Ya, kita ketuk-ketukan kepala ujung ubun-ubunnya ya. Ya. Sianaka energi yang dihasilkan oleh titik meridian dari sebutkan namanya dialirkan ke bagian tubuh untuk disembuhkan dengan izin Tuhan ya. Oke, sekarang kita ganti warna nila ya, biru tua ke titik nomor 3. Sama kalimatnya. Saya niatkan energi ini dari tubuh si ini dialirkan ke bagian tubuh ini untuk membantu proses penyembuhan dengan izin Tuhan ya. Kita ganti nomor 4, sama kalimatnya. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Ini 6 sama 7 warna biru ya. Kita balik lagi ke 6 warna biru. 7 warna biru. 8 warna hijau. 9 warna hijau. Dan terakhir 10 warna hijau. Kita udah selesai ya. Jadi di sini boleh bermain-main ya kalau ada anggota keluarga di rumah ya. Kita boleh dia ada di ruangan mana ya. Dia boleh timbangannya berapa, kita ketuk-ketuk ada berapa, atau dia ngerasa ada perbaikan tadi skalanya ya, dari 7 misalnya ke 4 apa-apa. Kita udah selesai, silakan kalau ada pertanyaan 1 sampai berapa, walaupun tadi kita udah tanya jawab, silakan kalau ada pertanyaan masih. Kalau nggak ada kita tutup ya. Ya silakan Pak Probo. Yeah. Pak, jadi ini kalau digunakan untuk kebetulan orang yang di dekat kita juga bisa ya Pak ya? Oh bisa. Makanya kita coba dulu, kan seeing is believing kan? Gitu lah. Kita coba dulu ya, dia nyampe enggak? Dia ngerasakan apa? Ada penurunan intensitas enggak? Dari angka 8 ke angka 6, atau angka 7 ke angka 4. Nah gitu ya. Atau tadi pakai tes energi juga boleh ya, seperti itu. Sebelum kita ketuk-ketuk dia intensitasnya berapa, timbangannya berapa. Nah seperti itu aja. Tapi kita tidak sentuh langsung kan? Iya. Yang kita bantu ini tidak perlu melakukan apa-apa Pak ya. Tidak perlu melakukan apa-apa, diam aja. Ya, aktivitas biasa aja. Walaupun dia kondisi
dia kondisi tahu nggak tahu itu nggak penting ya Pak? Nggak penting ya, nggak penting. Yang penting niatan dari kita ya. Iya, niatan dari kita. Atau dia harus tahu dulu Pak? Nggak perlu. Kalau dia tahu sih sebenarnya lebih baik ya. Nah, kalau tahu kan kita bisa, dia bisa afirmasi diri dia sendiri kan, lebih baik kan. Oh gitu ya Pak. Ya, tapi kadang-kadang kan kita kedekat dia pun nggak boleh, apalagi situasi COVID kan, gitu loh. Keluarga aja dia nggak bisa kan, nggak boleh dampingin. Nah, kita ini saat yang tepat menggunakan, kemarin kita sentuhan kuantum atau kita pakai quantum tapping, saat yang tepat untuk kondisi saat ini. Momennya tepat kita menggunakan ini, gitu loh. Nggak bisa ketemu. Nah, tapi untuk latihan-latihan kayak tadi kan saya ke Mbak Dila tuh kan kita latihan ya, ada hasilnya. Nah, sekarang gitu aja. Kita bermain energi sebelah, terus kita saling tapping, nah gitu loh. Untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Hasilnya seperti apa? Gitu Pak Probo. Jadi misal pasien dalam kondisi tidur gitu juga nggak masalah ya Pak? Kita Nggak masalah, iya. Gitu loh. Jadi umumnya kalau semakin besar dia semakin cepat ngantuk ya. Tapi kita bisa balik niatnya ya. Anak kita ngantuk kan mau belajar ya, kita tapping ya jarak jauh, kita bikin dia segar. Darahnya mengalir ke otak, segar, udara segar itu bisa. Oh oke Pak. Oke. Jadi tergantung niatan ya Pak. Tergantung niatan ya. Energi kuantum kan bisa kita perintah, udah pernah belajar kan Pak Probo ya, pakai pikiran kita. Iya, smart ya Pak ya. Smart ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Probo. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. 1-2 pertanyaan lagi. Ari mau tanya. Ya, silakan Mbak Ami. Ya, ini berat kalau untuk yang kita praktekkan ini biasanya 1 ya, atau kita bisa langsung ke beberapa orang? Oh ini 1, one-on-one, 1 orang 1. Oh ini one. Oke. Ya, oke, baik, makasih. Ya, sama-sama. Kecuali kemarin kita pakai sentuhan kuantum kita bisa orang banyak ya, apalagi kalau kita pakai. Iya, makanya saya pikir bisa juga. Jadi kalau yang tapping ini satu-satu ya. Ya, karena ini titik meridian per orang beda ya. Oke, iya. Baik, makasih. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Tolong dibuka ini ya bagian berkenan ya. Kita akan melakukan sesi foto ya. Bagian berkenan ya. Oke, saya ambil 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua ya. Insya Allah bermanfaat ya. Nanti kita lanjut diskusi. Terima kasih Pak Ari. Grup semua ya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Sehat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya.